Ya pemirsa, ini adalah bahan yang sudah saya siapkan untuk membuat ramuannya, ya kan? Nah, ini bahannya dari puntung rokok. Nah, kenapa puntung rokok? Kenapa bukan tembakau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Oke pemirsa, hari ini saya sudah berada di depan pohon terong. Yang pohon terong ini sengaja saya tidak utak-atik, ini ada kutunya banyak banget. Dari kemarin saya tidak utak-atik. Ada maksudnya memang, karena hari ini nanti kita akan mencoba membuat pestisida nabati. Ya, sebelum kita praktekkan cara membuat ramuan yang informasinya sangat efektif sekali daya bunuhnya, kita akan coba cek dulu beberapa tanaman yang mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita jadikan kelinci percobaan, atau ada tanaman yang kena serangan dan kita gunakan untuk uji cobanya. Oke? Ya, pemirsa, untuk keperluan uji coba ini kita memang sengaja mencari tanaman atau membiarkan tanaman ini terkena serangan, ya. Ya, nanti kita akan coba uji ramuan ini di kutu. Kemudian nanti kalau ada ulat, kita juga pengen nih ujinya di ulat ya. Nanti kita semprotin ulatnya seperti apa. Ya pemirsa, ini adalah bahan yang sudah saya siapkan untuk membuat ramuannya, ya kan? Nah, ini bahannya dari puntung rokok. Nah, kenapa puntung rokok? Kenapa bukan tembakau? Ya, kenapa dari puntung rokok pemirsa? Saya tertarik dengan beberapa informasi yang memang kalau saya cerna-cerna ya masuk akal juga ya. Kenapa tidak menggunakan tembakaunya, tetapi dia lebih menggunakan sisa tembakau yang sudah terbakar di sisa puntung rokok. Nah, ini menarik sekali. Setelah saya baca-baca, setelah saya cari-cari referensinya, ternyata memang efektivitas dari sisa tembakau yang sudah terbakar ini lebih dahsyat ya daripada menggunakan tembakaunya. Nah, terkait dengan hal ini pemirsa, informasi yang saya dapatkan ternyata racun yang paling banyak ternyata berada pada tembakau yang sudah terbakar itu pemirsa, yang kemudian zat itu dinamakan sebagai tar ya. Jadi bukan nikotin ya, beda nikotin dengan tar. Nah, di tar inilah tar informasinya, di tar inilah yang bisa menyebabkan kalau pada manusia itu bisa sakit jantung, bisa sakit paru-paru gitu ya. Kemudian di tar ini juga bisa menyebabkan kalau misalnya para perokok itu giginya bisa kuning-kuning gitu itu kan setelah mengisap rokok. Nah, itu adalah sisa-sisa atau akumulasi dari zat tar yang menempel pada gigi, pada bibir ya, dan juga pada paru-paru. Nah, inilah yang menyebabkan orang bisa terkena serangan paru-paru ya, atau serangan jantung karena merokok. Berbeda dengan nikotin ya pemirsa ya. Nikotin ini juga cukup berbahaya, tetapi tidak sedahsyat tar. Ya, karena nikotin ini sifatnya adalah zat organik yang berada pada sebagian tanaman juga punya nikotin. Hanya memang di tembakau ini yang paling banyak nikotinnya ya pemirsa ya. Di terong juga ada nikotin, di tomat ini sendiri juga ada nikotin. Ya, zat nikotin ini sifatnya mempengaruhi psikologis ya biasanya ya. Orang akan cenderung ketagihan, kemudian merasa senang, merasa bahagia untuk mengisap rokok, itu akibat dari efek dari nikotinnya. Jadi kalau ingin menggunakan tembakau ini untuk bahan insektisida atau pestisida nabati, memang sih kalau menurut saya ya, itu lebih efektif menggunakan tembakau yang sudah terbakar itu ya, yang sudah terbakar, yang di sana itu banyak sekali mengandung tar ya pemirsa ya. Nah, itu kira-kira pemirsa yang membuat saya memilih kenapa menggunakan bahan baku puntung rokok atau sisa-sisa rokok yang tembakunya sudah terbakar itu, bukan tembakau yang masih utuh ya, yang seperti sering kita lihat juga menggunakan rajangan tembakau kemudian diambil ekstrak nikotinnya gitu ya. Oke pemirsa, ternyata langkah kerja atau cara membuatnya itu sangat sederhana sekali, dan bahannya pun
boleh dibilang sangat-sangat gampang untuk dicari, ya kan? Dan saya yakin pemirsa bisa membuat ramuan ini ya pemirsa ya. Pemirsa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan sisa-sisa tembakau yang ada di puntung rokok ini ya. Atau sebenarnya sih dibiarkan semuanya juga nggak apa-apa. Dengan kanvas rokoknya juga nggak masalah. Nah, setelah semuanya terkumpul, ini sekitar 50 puntung rokok. Langkah berikutnya adalah diberikan air sebanyak lebih kurang 200 ml ya, 200 ml untuk 50 puntungan rokok ya. Nah, kemudian kita aduk-aduk seperti ini sampai kira-kira tembakonya itu bisa keluar dari kertas-kertas rokoknya, dan kita berharap dengan menggunakan air panas ini sisa-sisa tar yang melengket atau yang ada di kanvas rokok itu bisa keluar ya. Ya, kemudian setelah itu langkah berikutnya kita lakukan penyaringan ya. Kita saring setelah kita tentunya setelah kita biarkan selama lebih kurang 1 malam ya. Ini saya biarkan 1 malam saja. Keesokan harinya kemudian kita saring ya, kita saring ekstrak puntung rokok yang sudah kita berikan air hangat tadi. Nah, setelah itu pestisidanya sudah siap disemprotkan sebenarnya. Ini jadinya seperti ini, tinggal pemirsa semprotkan pada tanaman yang terkena serangan kutu, kemudian bisa juga ulat. Nah, jika memang tidak ada serangan, bisa juga digunakan sebagai langkah preventif terhadap tanaman yang kira-kira kita khawatir akan terjadi serangan hama atau penyakit ya pemirsa ya. Nah pemirsa, itu dia tadi penjelasannya. Sekarang pemirsa sudah punya gambaran ya, kira-kira mana yang lebih beracun antara nikotin dan tar. Ya, ini perlu kita sampaikan agar nanti dalam proses membuat ramuannya, pemirsa bisa mempertimbangkan mana bahan yang pemirsa akan gunakan jika ingin efektivitas dari ramuan yang pemirsa buat itu lebih ampuh untuk mengendalikan hama yang menyerang pada tanaman kita. Gitu ya pemirsa ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa mencerahkan kita, bisa bermanfaat buat pemirsa. Tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.